Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji serta rasa syukur kita mari sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana pada malam ini kita masih diberikan Allah kesehatan, keberkahan umur, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat kediaman Ahlul Bait ini dalam rangka untuk bermunajat kepada Allah atas berpulangnya ke rahmatullah Bapak Yahmandianto yang 2 hari yang lalu. Mudah-mudahan dengan fadilah-fadilah bacaan-bacaan kita, beliau dilapangkan di kuburnya, ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan Sohibul Bait serupun keluarga di rumah ini, yang kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah takziah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melanjut ke acara berikutnya, sedikit kita membahas tentang hukum mengazani jenazah di dalam kubur, supaya kita tidak simpang siur. Pertanyaannya, apakah sebenarnya hukum mengazani jenazah di dalam kubur? Azan dan iqamat pada dasarnya adalah pertanda masuknya waktu sholat wajib. Sedangkan iqamah sebagai tanda akan dilaksanakannya sholat wajib. Azan dan iqamat tidak dikumandangkan untuk sholat sunnah, jadi hanya untuk sholat wajib. Seperti sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha, qomatnya bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, bukan seperti itu. As-sholatu sunnatul Idul Fitri rahimakumullah, itulah qomatnya. Jadi azan dan iqamat dikumandangkan hanya waktu untuk sholat wajib, tidak waktu sholat sunnah. Azan dan iqamat tidak dikumandangkan untuk sholat sunnah. Namun pada waktu-waktu tertentu azan boleh dikumandangkan di luar sholat. Waktu-waktu tertentu boleh dikumandangkan azan di luar sholat. Misalnya saat bayi dilahirkan.
Nah, jadi kalau ada bayi kita lahir, maka sunnah mengazankannya. Laki-laki diazankan di telinga kanan, lalu dikomatkan. Kalau anaknya perempuan dikomatkan di telinga kiri, Pak. Cuma jangan kuat-kuat. Kalau kuat-kuat kaget, hilang semangat anak itu, ya kan? Pelan-pelan aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi kalau kata para ulama, kalau mau bagus suara anak itu cari suara yang azankan itu bagus. Insya Allah suara anak besok bagus. Nah, itulah dia. Lalu sebagaimana sahabat berkata, aku melihat Rasulullah mengazani telinga Hasan dan bin Ali ketika dilahirkan oleh Fatimah. Jadi ada dilakukan Rasulullah. Anak lahir diazankan, Pak. Jangan dibiarkan. Nah, kalau belum tahu kita mudah-mudahan jadi tahu. Begitu lahir anak kita azankan. Udah dibersihkan kita azankan. Karena itu pernah dilakukan Rasulullah kepada cucunya Hasan waktu Fatimah melahirkan Hasan. Lalu sementara itu ada beberapa pendapat, ada beberapa tempat yang menemukan orang mengumandangkan azan untuk jenazah saat dikuburkan. Jadi ada beberapa tempat kita lihat, khususnya kalau di Jawa NU, begitu masuk mayit dikubur diazankan. Dasarnya apakah? Ada dasarnya. Jadi ulama Imam Syafi'i berpendapat bahwa mengazani jenazah di kubur adalah bagian dari sunnah. Jadi mengazani jenazah dalam kubur itu sunnah, Pak. Jadi kalau ada kita lihat orang mengazani jenazah, jangan kita bantah kalau tak tahu kita dasarnya. Berarti boleh. Ada 3 pendapat yang berbeda pendapat. Pertama sunnah, yang kedua pendapat ulama yang kedua mubah. Mubah itu apa? Boleh dikerjakan, boleh tidak. Pendapat ulama yang ketiga makruh. Makruh itu tidak boleh dikerjakannya, ditinggalkan aja. Nah, jadi kita banyak kalau NU merujuk kepada sunnah, maka artinya sunnah dilakukan waktu mengazani mayit di dalam kubur. Saya pernah melihat juga waktu itu di Jawa ada 3 orang mayit. Waktu saya di sana diazankan di dalam kubur. Saya tidak bantah, cuma saya cari dalilnya. Adakah itu? Ternyata ada. Nah, jadi kalau kita di sini pun juga mau bikin seperti itu boleh. Ada dalilnya, itu Imam Syafi'i mensunnahkan untuk diazani mayit di dalam kubur. Lalu azan untuk jenazah dan azan untuk bayi yang baru dilahirkan hukumnya sunnah, karena kelahiran merupakan awal keluarnya manusia ke alam dunia. Jadi kelahiran itu diazankan, kita baru lahir ke permukaan dunia, maka diazankan. Lalu sedangkan kematian merupakan keluarnya dari dunia. Kita mati diazankan, karena apa? Karena kita keluar dari dunia menuju alam akhirat. Itulah pendapat ulama Imam Syafi'i. Jadi dijelaskan di dalam kitab Fikih Al-Mawsu'ah, disunnahkan azan di telinga bayi ketika ia dilahirkan. Itu sunnahnya, telinganya. Dan bukan hanya itu saja, disunnahkan azan di telinga orang yang lagi cemas. Kalau ada orang yang cemas-cemas, diazan di telinganya, was-was dia, banyak bisikan syaitan, maka azan di telinganya. Nah, itu disunnahkan. Lalu dibolehkan orang, lalu diazankan di belakang orang yang sedang pergi. Misalnya bepergian dia, kita azan dari belakangnya, itu boleh diazankan supaya dia mendapat perlindungan dari Allah. Lalu disunahkan azan saat perang. Kalau perang azan, Pak. Makanya dulu yang memerdekakan Indonesia ini kalimat Tauhid.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti itu kan? Makanya merdeka. Kalau tak ada kalimat tauhid belum tentu merdeka. Itulah besarnya kalimat tauhid. Karena setiap orang-orang yang terdesak mengumandangkan azan, maka turunlah tentara-tentaranya Allah untuk membantunya. Lalu saat seseorang kerasukan jin, kalau ada yang kerasukan jin, azan aja di telinganya kuat-kuat, hilang jinnya itu. Nah, itulah kebesaran azan. Saat tersesat dalam perjalanan, azan. Saat orang lagi marah, kalau marah ada orang marah, azan. Misalnya marah-marah dalam rumah, Pak, istri marah-marah, azan aja telinganya. Mudah-mudahan nggak marah lagi deh. Tapi kuat-kuat. Begitu marah-marah, ngomel-ngomel, tangkap telinganya, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia nggak marah lagi. Insya Allah itu. Tapi coba aja nanti dipraktekkan, ya kan? Nah, itulah kekuatan azan. Jadi, lalu kata Imam Syafi'i, seorang disunahkan di saat azan menurunkan mayit ke dalam kubur. Begitu kita turunkan macam dilakukan Pak Imam kemarin. Itu sunnah hukumnya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi nggak perlu kuat kan? Itulah sunnah. Jadi kalau kita udah tahu seperti ini, tak lagi bertanya-tanya awak kan gitu. Oh berarti sunnah hukumnya. Gitu dia. Jadi disunahkan, diazankan mayit di dalam kubur itu. Lalu kata Syekh Ismail Usman Zain Al-Yamini mengungkapkan faedah azan ketika meletakkan jenazah ke dalam kubur adalah faedahnya adalah azan adalah zikir. Zikir kepada Allah ketika menurunkan mayit ke dalam kubur adalah terpuji. Jadi azan itu fadilahnya zikir. Jadi kalau kita masukkan mayit ke dalam kubur dengan azan, berarti kita termasuk berzikir memasukkan si mayit tadi ke dalam kubur. Tanda lepaslah dia dari dunia ini menuju alam akhirat. Inilah fadilah azan. Nah, untuk itu mudah-mudahan dengan kultum yang singkat ini bermanfaat kepada kita dan utamakan azan kalau terdesak. Nah, azan itu bukan hanya untuk sholat wajib saja. Yang tak boleh azan itu sholat sunnah. Yang lain boleh. Kalau waktu-waktu terdesak atau waktu-waktu tertentu, seperti ada mayit mau dimasukkan ke kubur, boleh diazankan. Anak lahir, boleh diazankan. Orang yang kerasukan jin, boleh diazankan. Orang yang lagi kebakaran, boleh diazankan. Misalnya kebakaran rumah, azan. Ini fakta, Pak. Dulu pernah di kampung, kiri kanan rumah orang terbakar. Yang di tengah-tengah nggak ada lagi, pasrah dia kepada Allah. Cuman azan senjatanya. Tahu-tahu rumahnya nggak terbakar. Itulah fakta kebesaran azan, karena keikhlasan dia datang pertolongan Allah. Dan inilah hukum mengazani jenazah di dalam kubur. Mudah-mudahan kita mengetahuinya dan bertambah manfaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk ulumul Fatihah sekaligus pimpinan Yasin kami mintakan sama Bapak Herman. Untuk tahtimnya nanti kami mintakan sama Bapak Imam Arifin. Untuk tahlilnya kami mintakan kepada Bapak Hatan. Untuk doanya kepada saya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.